Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Hartati dengan NIM 080112827060. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu berupa berapa luaran pseudocode berikut jika nilai A, B, C, dan D berturut-turut adalah 23, 4, 0, 0, dan berapa luaran jika nilai A, B, C, D itu berturut-turut 50, 10, 2, dan 10. Buat flowchart dan codingnya. Nah, di sini saya sudah membuat flowchart dan saya akan menjelaskan flowchart dan juga pseudocode yang sudah saya buat. Nah, dalam pseudocode, seperti yang kita tahu, ketika kita ingin memulai sebuah pseudocode, kita harus mengetikkan kata begin. Itu ditandakan bahwa kita sudah memulai pseudocode tersebut atau memulai program. Kemudian kita tentukan variabel apa saja yang nantinya kita perlukan dalam program ini. Di sini variabel dalam program ini yang diperlukan adalah variabel A, B, C, dan D. Jadi kita tulis di sini kita memerlukan variabel A, B, C, dan D dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Setelah itu, setelah kita memerlukan variabel, kita akan meread atau inputkan read A, read B, read C, dan read D. Setelah kita membaca A, nilai A itu apa, nilai B itu berapa yang nanti akan diinputkan, maka kita lakukan prosesnya berupa pengulangan do while. Dalam soal ini saya menggunakan pengulangan do while sesuai dengan perintah dalam pseudocode-nya. Sesuai dengan soal, apabila while A lebih besar dari B, maka lakukan A dikurang B yang dimasukkan nilainya ke dalam variabel A, kemudian C ditambah 1 yang nanti nilainya akan dimasukkan ke variabel C, dan D ditambah B yang nanti nilainya akan dimasukkan ke variabel D. Nah, misalnya nih, kita mau memasukkan ini tadi 23, 4, 0, dan 0. Untuk variabel A nya 23, lalu kita read B nya 4, read C nya 0, dan D nya 0. Nah, kita lihat dulu while A lebih besar dari B. Nilai B tadi berapa? Nilai B nya 4. Nah, nilai A nya berapa? Nilai A nya tadi 23. Jadi A lebih besar dari B atau tidak? 23 lebih besar dari 4. Maka benar. Jika benar, lakukan ini. Jadi kita lakukan ini. A sama dengan A dikurang B, 23 dikurang 4 sama dengan 19. Kemudian C sama dengan C plus 1, 0 ditambah 1 menghasilkan nilai 1 yang nantinya akan kita masukkan ke variabel C ini. Kemudian untuk yang D nya D plus B, yaitu 0 ditambah 4 sama dengan 4. 4 tadi kita masukkan ke variabel variabel D nya ini. Maka setelah itu selesai, kita mendapatkan nilai A berupa 19, yang nilai terbaru C berupa 1, dan nilai terbaru D berupa 4. Jadi kita lakukan lagi while A lebih besar dari B. 19 tadi lebih besar tidak dengan 4? Lebih besar. Benar. Maka lakukan ini. Lakukan kembali ini. Lakukan pengulangan do. Lakukan. Kemudian kita kurangkan lagi. 19 dikurang 4 hasilnya 15. 15 kita masukkan ke A. Kemudian lanjut lagi. Tadi kan yang C nya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kita masukkan 2 ke variabel C. Kemudian yang D tadi 4 ditambah dengan 4 sama dengan 8. 8 kita masukkan ke D. Jadi kita ketahui bahwa nilai terbaru dari variabel A berupa 15, C 2, dan D nya 8. Lalu kita while lagi, A lebih besar dari B. Yang A nya tadi kan kita tahu berjumlah 15. 15 lebih besar tidak daripada 4. Iya benar, maka lakukan lagi pengulangan itu. Nah, pengulangan itu akan terus dilakukan sampai while-nya itu tidak terpenuhi, atau A tidak lebih besar lagi dari B, atau A-nya ini kurang dari atau sama dengan B. Maka jika syaratnya tidak terpenuhi, maka ia tidak akan melakukan proses yang ini. Dia akan langsung mencetak keluaran berupa C dan D.
lalu berakhir. Nah, untuk flowchartnya sendiri, seperti yang kita tahu bahwa ketika kita ingin membuat flowchart, maka kita akan membuat bentuk ovalnya terlebih dahulu berupa start atau memulai flowchart tersebut. Kemudian kita masuk ke simbol input, kita inputkan variabelnya tadi A, B, C, dan D. Dan di sini kita deklarasikan bahwa A dikurang B itu adalah A, C ditambah 1 itu kita masukkan ke nilai C, dan D ditambah B itu kita masukkan ke nilai D. Kemudian kita lihat A lebih besar dari B atau tidak. Jika benar, maka lakukan proses ini. Jika salah, dia akan langsung dicetak keluaran berupa C dan D. Lalu program akan berhenti. Tetapi kalau misalnya tadi dia bernilai benar, maka dia akan terus melakukan perulangan dengan melakukan proses ini sampai nilai A itu sudah tidak lebih besar lagi dari B, atau A ini lebih kecil atau sama dengan nilai B, maka dia akan langsung mencetak variabel C dan D. Lalu program atau flowchart akan diberhentikan dengan simbol N berupa oval, bentuk oval. Nah, kita akan masuk ke program menggunakan kode box terlebih dahulu. Kita buka kode boxnya, kemudian dalam memulai suatu program, kita akan menuliskan pustaka include Ustream. Seperti yang kita tahu, pustaka include Ustream ini digunakan agar kita dapat menggunakan fungsi cout, cin, atau fungsi input dan output dalam program C++. Ustream. Kemudian kita tuliskan lagi using namespace std. Using namespace std ini sendiri digunakan untuk memakai fungsi yang terdapat, atau fungsi std, fungsi yang ada dalam program C++ itu. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi utama berupa inMain. Setelah kita menuliskan susunan umum sebuah program C++, kita akan masuk ke dalam proses pembuatan program tersebut. Pertama, kita akan mendeklarasikan variabel apa saja yang kita gunakan. Di sini kan kita sudah bahas tadi di pseudocode dan flowchartnya. Variabel yang kita gunakan adalah variabel A, B, C, dan D dengan tipe data integer. Kemudian setelah kita mendeklarasikan variabel, di sini saya akan membuat masukan atau sebuah output yang nantinya akan ditampilkan di layar untuk menginput nilai A maupun nilai B dan C juga D. Di sini misalnya saya tuliskan masukkan nilai A. Kemudian di sini kita tulis cin lagi, cin A. Kemudian cout lagi untuk nilai B, masukkan nilai B. Kita masukkan nilai B-nya, cin B, kemudian cout lagi, masukkan nilai C, cin C. Oh iya, maaf, di sini seharusnya kita menggunakan tanda panah yang mengarah ke sebelah kanan, karena cin dan cout itu tanda panahnya berbeda. Kemudian yang terakhir kita tuliskan tampilan pada layar cout untuk input nilai D, masukkan nilai D, kemudian kita tuliskan cin-nya berupa nilai D. Setelah kita menuliskan sebuah cout dan cin serta mendeklarasikan variabel, lalu kita akan masuk ke
Baik, kita lanjutkan. Lalu kita akan masuk ke proses pengulangan do dan while, di mana kita tuliskan terlebih dahulu di sini do A sama dengan A dikurang B, lalu C sama dengan C plus 1, dan D sama dengan D plus B. Dengan while-nya sini A lebih besar dari B. Jika dia tidak memenuhi syarat, maka akan mencetak C dengan spasi D and line. Oke, saya akan menjelaskan program ini. Kita deklarasikan variabelnya terlebih dahulu kan, A, B, C, dan D. Kemudian kita membuat fungsi cout dan cin agar nantinya input yang dimasukkan itu terdapat wadahnya atau tempat yang nantinya akan muncul di layar. Kemudian setelah kita menggunakan fungsi cout dan cin, kita akan memulai program pengulangan itu berupa while A lebih besar dari B, maka lakukan ini. Nah, maka lakukan A sama dengan A dikurang B, yang nantinya nilai A dikurang B ini akan dimasukkan ke variabel A lagi, A yang terbaru, kemudian C ditambah 1, nanti nilainya akan dimasukkan ke variabel C terbaru, dan D plus B, yang nantinya nilainya D ini akan dimasukkan ke nilai D terbaru. Nah, pengulangan ini seperti yang saya telah jelaskan tadi akan terus dilakukan sampai syarat while tidak terpenuhi, atau while itu tidak lagi A lebih besar dari B. Nah, di sini kita coba run. Kita coba untuk run. Nah, tadi kan nilainya yang akan kita masukkan itu berupa nilai 23 untuk A, kemudian 4 untuk B, kemudian 0 dan 0. Nah, nanti inputnya ini, hasil keluaran C dan D ini akan berupa 5 dan 10, di mana ini merupakan hasil yang dihasilkan ketika while tidak lagi memenuhi syarat atau A tidak lebih besar dari B. Kemudian kita coba lagi untuk nilai input yang kedua. Jika A-nya 50, B-nya 10, C-nya 2, dan D-nya 10, maka outputnya itu berupa 6 dan 5. Ini juga sama. Kita kan seperti yang saya bilang tadi, 50 ini lebih besar nggak dari 10? Iya, lebih besar. Maka kita akan melakukan proses yang di sini tadi. Nah, proses pengulangan itu akan terus dilakukan sampai nilai A tidak lebih besar dari B, sehingga hasil yang diperoleh itu berupa C sama dengan 6 dan D-nya bernilai 50. Baiklah, sekian penjelasan untuk nomor 2. Saya akhiri. Maaf apabila ada kata maupun kalimat yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.